Nah, jika pertanyaannya apa yang akan kita buat dalam bentuk karya, nah, Bapak punya beberapa pilihan nih, ya, beberapa pilihan media pembelajaran yang berbasis IT dan juga yang tidak berbasis IT. Kok Pak, yang tidak berbasis IT juga dimasukkan? Kenapa Bapak masukkan? Karena tidak semua yang berbasis IT itu bisa diterapkan di tempat yang lain. Nah, yang berbasis IT itu yang seperti apa Pak? Ya, yang menggunakan elektronik, yang menggunakan apa seperti komputer, ya dah, yang bisa berinteraksi dengan kita, yang menggunakan akses internet dan lain sebagainya. Apakah di tempat kita semua bisa seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ada itu mahasiswa Bapak ya di air Liki sana ya, itu susah itu. Siang hari nggak ada, PLN nggak masuk. Ya. Kemudian listrik malamnya aja yang hidup, siang dimatikan. Nah, orang sekolah siang, ya kan? Nah seperti itu. Maka Bapak mencoba meramunya tidak hanya mata kuliah ini karyanya yang berbasis IT saja, tapi juga ada yang berbasis non IT. Artinya bisa dalam bentuk cetak. Gitu. Kalau cetak kayak buku kan bisa kan? Bisa digunakan di pelosok, bisa kan? Kalau nggak bisa Pak, minta suratnya. Nah, apa diantaranya? Nah, ini dia. Nanti pada pertemuan ke-7, ya, di pertemuan ke-7 nanti kita akan membuat membuat handout, media pembelajaran handout. Nah, Bapak ingin cerita sedikit tentang handout. Handout ini, ya. Handout itu kalau kita pisahkan kata-katanya hand out. Apa artinya tuh? Tangan di luar. Atau tangan dikeluarkan. Apa arti sebenarnya itu? Hand out. Hah? Ada yang tahu hand out itu apa? Ada yang tahu hand out itu apa? Apa yang maksudnya handout? Arti kata. Kalau ada ketemu nanti sampaikan. Nah, handout yang akan dibuat ini ya. Ini kan handout itu kan dibuat dalam bentuk beberapa lembar kertas atau halaman. Nah, kalau seandainya nanti kamu mengajar di suatu sekolah atau madrasah yang tidak ada berbasis, yang tidak ada listriknya, yang tidak ada internetnya, segala macam, handout ini bisa nggak digunakan? Bisa. Jadi handout itu diperbanyak, kemudian dibagikan kepada siswa sebagai media dan sumber belajar. Nah, seperti itu. Pak, kalau misalnya bisakah handout itu dibuat dalam bentuk berbasis IT? Bisa. Kita bisa buatkan handout itu berbasis PowerPoint, bisa. Ya. Sehingga nanti kita bisa tempelkan video sana, tempelkan gambar, masukkan suara dan lain sebagainya. Atau berbasis yang lain, microflash dan lain sebagainya. Bisa itu Pak, bisa. Jadi kalau ditanya handout kan tidak berbasis IT, ya bisa kita buat dia itu berbasis IT. Tapi ya menggunakannya ya berbasis IT juga. Ada listrik ya, ada untuk proyeksinya. Atau nanti misalnya kita buatkan dia itu video interaktif, dari video interaktif itu nanti dikirim ke WA misalnya siswa, nanti dia bisa belajar. Bahannya seperti handout. Tapi Pak, di sekolah rata-rata tidak ada yang mengizinkan bawa handphone. Ya tidak jadilah. Ya kan?
Tapi bisakah itu digunakan? Bisa untuk belajar di rumah. Kirimkan dengan orang tua di handphone orang tuanya. Nah, nanti silakan anaknya belajar. Oh, kalau kayak gitu handout ini bukan tidak berbasis IT saja Pak, berarti bisa berbasis IT, bisa saja. Namanya saja handout. Sudah ada yang ketemu apa itu handout? Nggak ketemu? Habis kuota? Ya. Kuota nggak dapat. Nah berikutnya, apakah cuma satu itu saja yang kita buat Pak? Ada lagi, nggak apa-apa, masih banyak kok. Kalau cuma satu itu aja sudah belajar itu kita langsung ujian semester jadinya ya. Ada lagi yang lain Pak? Ada. Apa yang lainnya? Itu ada modul. Nah, modul itu bisa dicetak Kak, seperti buku, bisa juga berbasis komputer. Apakah itu dia itu dalam bentuk misalnya dalam bentuk berbasis PowerPoint bisa. Berbasis PowerPoint dan lain sebagainya. Ada gak Bapak punya contoh ya? Ada nggak ya? Coba Bapak cek dulu. Asalnya kemarin pernah Bapak bikin ya. Dan itu udah banyak kali gitu. Mana ada ini? Ada nggak? Sampel. Contoh modul, modul kayaknya. Ini PowerPoint, tapi dalam rangka modul. Ini hasil belajar, hasil Bapak menjelaskan pada mahasiswa yang sekarang sudah semester. Nah, seperti ini. Di open, gitu kan? Ini dia menunya, ada nah, ada suaranya rupanya. Musiknya ada. Nah. Ya. Nah, itu dia. Suara siapa ini? Nggak tahu. Ada mahasiswa. Nah ini kan membaca surah Ad-Din, tapi nggak ada isi. Seperti itu. Jadi tinggal klik saja modul itu. Walaupun dia itu diletakkan di aplikasi PowerPoint. Oh bisa seperti itu Pak, bisa. Bisa. Nah, selain itu ya, apa lagi yang akan kita buat Pak di dalam mata kuliah ini? Apakah cuma dua saja, handout sama modul saja? Kan kata Bapak masih ada tadi. Apa diantaranya? Ya. Selain itu, apa tadi? Ada, kamu baca mini riset ya? Enggak ada. Ya, nanti kita kasih kok mini risetnya. Nah, yang berikutnya adalah media yang berbasis audio. Nah, audio Pak, ya bisa. Berarti kalau kayak gitu kita mengolah suara Pak, iya. Seperti apa Pak? Macam-macam caranya. Ada contoh di sini ya. Membaca surah At-Tin menu. Oh, enggak ada kayaknya. Lupa Bapak, gimana Bapak meletakkan ini? Di lokal mungkin ada. Editing video, editing, mungkin ini dia. Coba kita buka apa isi file ini yang berkaitan dengan audio. Wah, ini banyak nih suaranya Pak. Iya, ini ada frame-nya. Ini diedit suaranya. Boleh kita dengarkan. Seperti apa?
Itu apa itu? Tek tek tek. Apa yang kamu dengar? Kesan apa? Tek tek tek. Hah? Apa ulangnya? Apa itu? Langkah kaki tak? Mirip-mirip itulah ya tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang editing suara. Editing suara yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran ataupun perkuliahan kita pada kesempatan ini, kita menggunakan program aplikasi Audacity. Itu audio pendek. Wah lama belajar gua, lama. Rekam dulu suara yang ini, letaknya di mana, rekam lagi yang ini, cari lagi audio yang ini, kan digabungkan, dipisahkan, dipotong, diperbesar suaranya, diperkecil. Wah kita belajar kayak gitu Pak. Kamu mau nggak kalau Bapak ajar? Ada mata kuliah selama ini sampai ke sini? Nah, itu. Inilah karakter mata kuliah kita. Ya kan? Oh ya seperti itu Pak, iya. Siapa apa? Ah itu contoh yang berkaitan dengan audio. Kalau bagi yang mau Bapak ajarkan silakan ikuti perkuliahan. Ya nggak mau Pak, nggak usah kontrak nggak apa-apa. Nggak kontrak sekalian kan? Kan nggak ketemu tuh. Nanti nggak ketemu dengan handout, tidak ketemu dengan modul, tidak ketemu dengan audio. Nah kan? Berarti gratis Pak, ya gratis kalau bisa lulus. Free ya, bebas. Nah apalagi setelah itu Pak, masih ada nggak? Tadi ada handout, ada modul dan ada audio. Masih ada nggak? Ada nih Pak. Apalagi? Ya nggak mungkin lah cuma audio Pak, pasti ada videonya. Ya kan? Pasti ada videonya. Terkait dengan video, ya, ini pertemuan kita nanti direncanakan untuk materi pertemuan ke-14. Bukan mama. Ke audiovisual ya. Audiovisual pertemuan ke-12. Ya, pertemuan ke-12. Wah. Banyak nih nampaknya pertemuan Pak ya. Kita usahakan pertemuan maksimal. Kenapa? Kamu bayar SPP maksimal. Boleh kurang? Boleh kurang nggak? Mau Bapak kurangi tatap mukanya cuma 10 saja? Enggak aja. Mau 16. Itu. Ya. Nah, berkaitan dengan audiovisual atau sering kita sebut dengan video, ada yang pernah mengedit video di kelas kita ini? Edit biasa, nanti akan luar biasa sendiri deh. Yakinlah, semakin sering ditekuni, nanti luar biasa sendiri. Ya. Pakai apa aplikasinya? Master. Kalau di handphone pakai Quotai lah. Jadi enggak, kalau video yang diedit 1 jam tayang itu habis 1 GB. Ya lah, biasa kayak gitu. Bapak pernah coba tuh sambil ke bengkel karena lama nunggu itu kan antrian, ngedit video ini rupanya habis 1 GB karena dia berbasis online. Pak kita lakukan seperti itu Pak. Kalau ada yang irit aku pun yang bayar, ya.
Biasanya kalau yang yang gratis itu ya pakai komputer biasanya, pakai laptop, pakai aplikasi. Sekali install aplikasi ya nggak pakai online nggak apa-apa ya. Ada nggak ya video di sini? Editing video. Nah, coba Bapak lihat apa isinya nih. Oh, ini yang Bapak ngajar selama 32 menit. Nah. Ini penjelasannya. Coba Bapak cari yang sudah siap, ada nggak? Oh ya, penjelasan semuanya. Ya. Oh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tak apa-apa ya. Nah, banyak lagi. Ya. Nanti boleh kita menggunakan aplikasi apa saja. Ya. Mau Canvastar Pak, boleh. Yang penting jadi video pembelajaran. Jadi video pembelajaran. Kalau ditanya Pak, ada nggak aplikasinya Pak? Bapak punya. Bapak punya Ulip Studio 11 ada. Sudah itu ada juga Camtasia. Seperti ini. Camtasia. Misalnya Bapak ngedit video yang ini. Saya coba buka. Ini video yang Bapak edit baru-baru ini menggunakan Camtasia. Bapak cuma dapat rekaman suara, Bapak tidak sempat shooting, jadi Bapak tempelkan saja gambarnya, tapi suaranya ada. Ini dia. Ini di editing ya, bukan yang sudah jadi, belum diekspor. Ini penjelasan tentang sejarah Syekh Maulana Qori oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad. Itu sudah Bapak share di Facebook. Ada yang nonton, termasuk juga di WA group supaya kita. Nah ini yang Bapak tidak, karena Bapak ikut acara itu kan nggak mungkin nyeting kan. Nanti bilang Bapak bagian infokom lah, bagian kameramen. Padahal Bapak waktu itu Bapak kan tim ahlinya di bidang itu bersama teman-teman yang lain. Akhirnya Bapak cuma bisa merekam suaranya. Rekam suaranya itu dari sini ke situ, punya masuk juga terekam yang baik. Tinggal Bapak kencangkan saja di sini. Nanti ambil sajalah foto tertentu untuk ditayangkan supaya orang lihat. Ini editingnya menggunakan Camtasia. Ada nggak yang lain Pak? Ada. Contoh video yang lain yang mungkin ada videonya ya. Mana nih? Recent. Bapak coba buka yang lain. Ada yang mau belajar yang Bapak buat video? Oh, luar biasa minatnya. Ya, ada di mata kuliah lain seru buat video? Nggak ada kan? Ada. Berarti istimewa ada nih. Ya dah. Misalnya Bapak mengedit, nih cewek ini biasanya senangnya bunga ini ya, begonia iron cross. Nah, kenal gak sama bunga iron cross? Hah? Begonia nggak kenal? Atau Caletia merah, ekor merah? Nggak tahu juga.
Nggak ada yang suka bunga. Nggak ada yang suka yang keindahan. Kan keindahan itu. Jadi ini contoh kormanya. Hasil setelah diedit. Ini PowerPoint yang Bapak videokan. Nah, ini kan cerita tentang shootingan dari handphone ya, kecil ya. Saya membeli bunga Kaladea itu sekitar tanggal 7 November 2020. Ya, itu tumbang di depan rumah Bapak itu. Yang menjelaskan orang rumah Bapak. Itu tanggal 31 Januari 2000. Hah? Ini hasil. Ya, hanya 2 daun selama saja. 3 bulan sebanyak itu dia daunnya. Caranya adalah yang pertama kita harus melihat media tanam dari tanaman ini. Media tanam untuk Kaladea ekormera itu tidak sama dengan Nah, senang lah kamu yang bunga rupanya. Kaladea ekormera dia mau Tapi tidak punya koleksi. harus Sayang kali. 50% terdiri dari tanah. Itu 50%-nya tanah dan 50%-nya lagi sekam dan pupuk kandang. Nah, dalam waktu sekian dia sudah bisa menjadi seperti ini. Daunnya lebar-lebar, selebar mungkin lebih lebar dari tangan saya. Ya, dalam jangka waktu kurang lebih November. Ada yang alumni SMA 6 di sini? Nggak ada. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau ada yang alumni SMA 6 kenal sama saya. Kaladea ekormera ini tidak membutuhkan Guru-guru. penanganannya khusus. Hanya saja dia tidak mau kekurangan air. Artinya yang paling penting. Pertama dan terakhir. Saya di sini menggunakan Ngejek loh. video konversi. Itu saya berikan hanya satu. Nah, ini contoh hasil editing. Sampailah terakhir ya. Ada apa-apa lah kita tonton aja ya. Salam hijau. Ke rumah Bapak. Nah, ini video terakhirnya sebagai penutup. Itu website Bapak, andgreenhouse.com. Sebenarnya and greenhouse itu, greenhouse itu rumah kaca, bukan rumah hijau. Tapi kalau dipisahkan jadi rumah hijau. Ada lagi yang videonya bunga aja ya, dak. Ada ekormera, Iron Cross yang editing. Mana yang duluan ya? Coba Bapak cek. Ini yang terakhir tanggalnya ini. Ini Bapak buka di aplikasi editing. Nah, ini dia. Ini hasil editingnya. Coba lihat. Coba cari. Salam hijau. Kali ini saya akan memberikan contoh ala saya bagaimana caranya memperbanyak begonia Iron Cross. Ini media tanam saya. Media tanam saya ini terdiri dari pasir. Jadi dia ini ada Kandang, beberapa frame dan ya bagian, yang digunakan. bagian,
dan pasir satu bagian kita masukkan ke dalam. Ini dia. Ada track 1, track 2, track 3 dan track 4. Ya. Kapan dia tuh track muncul? Nah, ini susunnya kayak seperti ini. Musik satu track ya kan. Tapi kapan dia tuh kuat, kapan Kita dia tuh akan mengambil rendah volumenya. begonia yang siap untuk kita jadikan anakan. Digunting saja, bisa digunting atau patahkan. Oke, seperti ini. Yang seperti ini sudah bisa kita masukkan ke dalam media tanam kita tadi. Ini dia. Cukup taruhkan saja. Oke. Iron cross tinggal menunggu pemulihan. Ini dia contoh Nah ini yang kan sudah hasil saya buat. editing. Tambah ini, tambah itu, tambah tag, ya kan? Terima kasih, selamat mencoba. Nah ini menggunakan Camtasia. Ya ada unit ada juga Pak, ada. Bapak pernah pakai apa saja Pak selain itu? Bapak pernah pakai KineMaster pernah? KineMaster itu karena kita nggak punya yang asli, nanti ada watermarknya. Ya. Akhirnya tulisan itu muncul terus. Malu lah ya, nampak pakai aplikasi yang gratisan ya. Ada yang lebih bermanfaat. Iya. Nah, selain itu pernah juga Bapak gunakan untuk mengedit video itu menggunakan Filmora. Ya, Filmora itu juga kalau nggak yang asli atau yang berbayar itu ada tulisannya sama seperti KineMaster tadi. KineMaster ya. Selain itu apalagi Pak, Bapak juga pernah menggunakan ada yang bawaan Windows itu namanya video editing atau editor video ini. Ini contohnya aplikasi. Ini bawaan Windows. Tentu dia punya karakter masing-masing. Ya. Kalau sudah punya karakter masing-masing ya tentu dia punya kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada aplikasi itu yang sempurna. Cuman yang lebih baik ada, gitu kan. Ada contohnya enggak, Pak? Misalnya Bapak menjelaskan apa ini? Mudah-mudahan ini video yang sudah dipublish ya. Nah, ini dia. Ini contoh video yang Bapak edit menggunakan editor video. Ini. Tapi belum ada suaranya yang ini. Oh, ada. Itu menggunakan apa namanya, lupa Bapak. Ada aplikasinya tuh untuk menulis kayak itu. Untuk menghilangkan jadi ini langkah pertama yang harus dilakukan dengan cara mengatur Nah, ini menggunakan editor video, yaitu editing video yang bawaan Windows. ya, kemudian setting nanti akan muncul beberapa pengaturan terkait dengan komputer kita, akan program kita, dan nanti silakan ditulis personalis. Jadi ada penjelasannya juga. Ada pilihan ini, ada background, color, yang untuk mengatur start tadi kita Itu contohnya. dari start ada di Tapi di dalam hal itu semua, Bapak ingin katakan bahwa bagusnya sebuah video itu sejauh mana kita mampu mengembangkan ide dan menggunakan alat-alat yang tersedia di aplikasi itu sehingga itu difungsikan secara maksimal. Jadi apakah Bapak ingin katakan Bapak sudah hebat apa ide? Ya, belum. Karena Bapak kan kadang-kadang di video ini kan karena kebutuhan saja mau share, kan. Karena Bapak termasuk juga orang-orang yang mau ikut gaya-gaya YouTuber gitu.
Wah, kalau kayak gitu Bapak punya channel, Pak. Ya, cari aja channel Bapak, N Greenhouse. Ya. Silakan like. Boleh like dan subscribe, tapi tidak ada pemaksaan. Dia mau dicari itu keberkahan, bukan keuntungan. Betul, Pak. Mana YouTube Bapak, Pak? Halo, Assalamualaikum. Oh, tadi saya nanya nomor handphone Cosmo semester 4 sekarang. Ya, iya. Ada. Ayo masuk. Coba Bapak buka, siapa tahu nanti ada beberapa bahan ajar Bapak menjelaskan bagaimana membuat handout, bagaimana membuat modul, bagaimana editing audio dan editing video, itu ada di channel Bapak. Nah, nanti kamu cari saja channel itu, namanya ngreenhouse.com. Hah? Gimana? Adalah sekitar 300 video ada. Boleh ngetik berapa tuh, Pak? Hah? Boleh ngetik berapa? Maksudnya? Ngetik akun YouTube di bawah ini. Boleh. Ya. Silakan. Video ini ada yang rajin ditonton orang, ada juga yang enggak. Ya. Ini 91, 99, 400-an, 17, macam-macam lah kan. Nah, kalau misalnya ada nggak handout sini Pak? Coba Bapak cek, ada nggak Bapak upload tentang handout? Yang ini ya, salah. Sini nyari. Handout. Coba cek, ada nggak handout? Oh, ada Pak. Ini dia video-video. Membuat handout screen gambar pada file PDF dan konversi Word ke PDF. Membuat handout ini di lokal Pi, lokal C. Ya. Ini handout di lokal B, handout lokal A. Ini produksi media apa itu PowerPoint Bapak. Oh, ada lagi yang lain Pak, banyak nih. Wah, banyak nih handout Pak, banyak. Ini ada audio juga menggunakan Audacity tadi, ya. Ada juga modul, ini modulnya nih. Ada penjelasannya, silahkan teman-teman. Karena nanti ya kita diminta untuk membuat media pembelajaran itu secara individu masing-masing. Contohnya si A nanti buat handout, si A juga buat modul, si A juga buat apa media audio dan media audio visual. Nah, seperti itu. Nah, paham tuh? Nah, kalau nanti itu bagus, kita bisa share ke sekolah-sekolah, kita kirim aja secara gratisan. Kenapa Pak? Mudah-mudahan itu password kamu masuk surga ya. Seperti itu. Jadi begitu juga yang audio tadi, kalau misalnya audio kita cari di sini kan, di sini ya, audio. Nah, ini banyak editing video, audio kan. Nah, ini editing banyak nih tutorialnya. Berkali-kali, mungkin ada beberapa kali Bapak ngajar, Bapak upload terus supaya mahasiswa puas ngulangnya. Kan Bapak nggak mungkin ngulang-ngulang terus kan. Dengan adanya kita menggunakan teknologi informasi, nah, kita bisa. Yang kuat download, yang tidak kuat tonton aja di YouTube. Ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Begitu juga rencana Bapak video yang Bapak record ini. Nah, yang Bapak record ini nanti juga bisa kamu tonton, mengulas apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan ini. Oh, seperti itu Pak mata kuliah karakternya. Ya, karakter mata kuliah kita seperti itu. Keahlian berkarya, harus ada karya, minimal 4 karya plus 1. Ada plus 1 Pak. Plus 1 ini untuk kebutuhan akreditasi program studi
sama akreditasi institusi atau perguruan tinggi. PAI itu tahun depan masa akreditasinya habis, akhir 2022. Untuk akhir 2022 kamu semester berapa kira-kira? Semester 6. Kalau kamu tidak mendukung program-program yang support atau konstruktif terhadap akreditasi program studi, sekarang kan sudah B akreditasi. Nah, kalau kamu tidak ikut membangunnya, bisa saja jadi C. Mau akreditasi C? C itu susahnya cari kerja susah. Ya, nanti waktu pas orang seleksi lihat program studi tempat kamu belajar, apa akreditasinya? C. Kamu nggak terima yang akreditasi C, ya kan gitu tuh. Maka dari itu, ini bukan hanya sekadar tuntutan di dalam mata kuliah, tapi juga tuntutan kebutuhan akreditasi. Jadi yang Bapak sebutkan yang harus kita koneksikan ke banyak hal sesuai dengan itu. Nah, maka dari itu penting bagi kita semua ya untuk berpartisipasi nanti. Jadi yang disebutkan mini riset itu tadi tuh Pak, ya. Tapi mini risetnya rencana Bapak akan siapkan instrumen, baik itu apa yang mau ditanyakan, kemudian apa yang harus kamu amati, ya, kemudian apa yang perlu kamu dokumentasikan. Nah, yang itu kumpulkan yang Bapak. Dikumpulkan hasil wawancara, hasil pengamatan, dan hasil dokumentasi. Nanti Bapak yang akan mengolah itu menjadi hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu nanti kita akan publish di jurnal. Kalau bisa jurnal yang di luar kampus yang sudah ada indeksnya. Kita punya Pak, punya. Kita kan tulisan sudah banyak di jurnal sendiri ya. Nanti kita coba untuk berkiprah di jurnal orang lain. Siapa tahu dapat nilai yang bagus kan. Jadi tugas kita nanti itu ada nanti per kelompok untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, maka dari itu kita harus melakukan pembagian kelompok. Oke. Nah, kalau seperti itu Pak, masih ada waktu kan? Kan nggak ada lagi jam menjelang Jumat ya, dah. Gak apa-apa ya, lewat dari jam kelas 20 ya. Boleh. Nah, terkait dengan efektivitas perkuliahan kita, pertama Bapak minta kita ini punya WA group khusus mata kuliah kita, tidak termasuk mata kuliah lain. Seluruh yang berhubungan dengan mata kuliah kita komunikasikan di WA group. Oke? Kalau kayak gitu Bapak buat dulu ya. Tadi yang nelfon Bapak siapa? Kusmai. Hah? Iya. Hengki Kusmai? Enggak. Kusma ada. Nomor siapa yang bisa Bapak simpan satu? Nomor Kusma berapa? Ada WA-nya ada? Aktif? Ya nggak bisa masukkan kawan ke dalamnya? Yang aktif saja siapa? 08 52 6721 0459 Husin. Ada Bapak minta waktu kamu PBK dulu Bapak minta. Husin ya. Bapak buat grup baru namanya apa nih? Vokal A lah ya. A media C, maaf. C
media pembelajaran. Apa nih? Group partisipan. Husin lah. Husin. Ini ya. Kamu peserta PBAK 2019. Ada Bapak banyak nyimpan nomor kamu nih. Ya. Karena waktu itu Bapak seksi acara ya. Waktu Bapak seksi acara itu, jadi nomor-nomor kamu yang kamu isi melalui kuesioner Bapak simpan. Belum tahu lagi. Namanya C media, ini terbatas ya, media pembelajaran apa ya, berbasis, kayak itu aja lah tulisannya karena udah habis tagnya. Oke. Husin silakan jadi admin. Silakan masukkan teman-temannya. Nah, selain itu beberapa tugas nanti itu dikumpulkan di Edmodo. Pernah belajar menggunakan Edmodo? Bapak akan juga buat kelas Edmodo di sini. Kenapa di Edmodo, Pak? Kalau misalnya kamu mengirim handout, mengirim modul audio dan audio visual atau video, kalau di WA itu pertama dia dibatasi ukuran video. Yang kedua, kalau lambat Bapak download, kamu hapus, nggak bisa lagi Bapak buka. Nah, itu kelemahannya. Nah, maka Bapak akan tertarik membuatnya itu di Edmodo. Fungsinya untuk apa, Pak? Supaya nanti Bapak mudah mendownloadnya tadi. Maka dari itu sekarang Bapak akan buat kelas baru. Buat kelas. Kelasnya dibuat A juga lagi C apa tadi itu? Bikin sama seperti inilah supaya kamu nggak pusing nanti. Ini ya. Tapi di ujungnya Bapak bikin 2021. Kita tahu nanti apa? Ada yang 2020 juga kan, yang tahun kemarin. Ini deskripsinya apa nih? Mata kuliah media pembelajaran berbasis IT lokal C ya kan, tahun 2021. Mata pelajarannya ilmu sosial ya, ilmu sosial semuanya. Pakai warna apa kamu nih? Jenjangnya pendidikan tinggi. Buat tambahkan siswa. Nanti kodenya Bapak kirim di grup. Kode kelas Edmodo. Bagi yang terlambat masuk ke grup, cek di deskripsi. Bapak tulis di deskripsi. Deskripsi kan bisa semua lihat kan? Ya. Nanti silakan bergabung di kelas. Nah, nanti ada pembagian kelompok.
Beberapa tugas kita selain kita membuat handout, modul, kemudian audio dan audio visual, ya, ada tugas plus penelitian, ya. Tapi hasil penelitiannya Bapak yang olah. Kamu cuma ikut mengumpulkan data. Nah, itu semua dikumpulkan di Edmodo. Di Edmodo di kelompok masing-masing. Ya, di kelompok, karena dia itu kan ada tugas kelompok, yang individu juga dikumpulkan di, nanti Bapak buat di Edmodo ini apa, grup kecil, kelompok kecil. Misalnya di sini Bapak buat kelompok 1 gitu kan. Nah, nanti ada orang-orangnya yang termasuk kelompok 1, nanti kumpul tugasnya di situ. Jadi nggak ada yang dicetak Pak, nggak ada. Tugas kita tidak ada yang dicetak supaya hemat biaya, tapi boros kuota internet. Ya kan? Ya. Nah, nanti silakan nih, setelah Bapak nanti bagikan kelompok. Nanti kelompok-kelompok kan masuk ke kelompok kecil ini. Nah, kita perlu berapa kelompok Pak? Kan pertanyaan demikian lagi kan? Kalau dari rencana perkuliahan kita ini, kita membutuhkan 10 kelompok. 10 kelompok. Nah, dari yang 10 kelompok itu berarti berapa orang? Satu kelompok, 3. 32 tadi ya? 34. Ya, berarti ada yang 4 kelompok, 4 orang. Lainnya 3. Nah, terkait dengan apa? Dengan pembagian kelompok ini, sebaiknya seperti apa? Nanti kan ada mini riset kita nih. Mini riset itu prediksi Bapak itu akan dilakukan di sekolah di mana kita tinggal, supaya nggak jauh-jauh. Apakah perlu kita pembagian kelompok itu berdasarkan tempat tinggal? Kayaknya ya jauh-jauh kan yang paling dekat. Jangan sampai dari misalnya Jangkat tuh ke nanti satu kelompok yang Tabir. Ya kan, nak ke Bangko dulu baru sana. Tapi kalau misalnya yang Jangkar itu nanti di Ngamasuraya, itu kan paling dekat tuh. Ya kan? Jangan misalnya Jangkat dengan Pemenang, nah kan jauh tuh. Mau ke Bangko dulu ya. Nah, gimana nih pembagian kelompoknya? Berdasarkan tempat tinggal. Ada yang punya daftar nama yang sudah diketik guys? Nggak ada. Mana absen? Absen. Bapak ketik dulu namanya ya. Atau Bapak ketik aja lah manual. Oke. Pertama Surlina ya. Saya dilipat. Surlina. Fatih ya. Siapa lagi? Siti Sophia. Ardina Hanum. Kemudian siapa lagi? Rima Sinta Claudia. Panjangnya nama Rima Sinta apa? Cinta Claudia. Namanya sudah modern. D5. Terus apa lagi? Neneng Puji Lestari ya. Terus apa lagi? Muhibatul Jum'ah. Berikut Eksi Artita. Masih kuliah tuh? Masih kan? Ada yang diketik
apa nggak kuliah lagi? Dayani, Hamdani, apalagi Muhammad Daniel, apalagi Miskil Jannah, Miskil ya? Bukan Miskal Jannah? Hah? Miskil sebenarnya. Ya Miskil. Bukan Miskin Jannah kan ya? Miskil Jannah, Hengki Pranata, kemudian Ana, Agustin, Astra, ya? Asro. Kemudian Andil, Ikhwan Saputra, Aditya, Azian Alfani, kemudian Muhammad Sodikin, Yohan Ozanan, Sahadi, kemudian Mariatul Kiftiyah. Kalau ada yang salah ketik kasih tahu ya. Kan bapak ini lagi belajar ngetik nih. Ya. Siti Aisyah, kemudian Maimunah, setelah itu Siti Hikmah, Emriki, kemudian Fadia Rahmadini ya. Fadia Rahmadini, ya kan? Kemudian Husin, Eksan ya. Pakai Aditya ya. Itu yang tertulis di sini. Ya. Musmayadi, kemudian Tabatul ya, Husna. Nggak ada lagi. Tobiin, Yon Heri, Leo Mahesa Taruna, Redo Mai Fadli, Redo Mai Fadli. Oke. Terakhir Syafi'i. Syafi'ah. Ada yang belum ya? Sela Ravita. Oke, sorry ya. Masih ada? Tidak ada di sini? Ada? Ramo ini. Ya. Rama ini ya. Bukan Ramoy kan? Sorry ya. Oke, kita cek satu-satu. Ini namanya. Sudah ada tadi. Yang pasti-pasti aja dulu, nanti menyesuaikan. Surlinawati di mana tinggal? Kecamatan Muara Siau.
Kemudian Siti Sofia. Margo Tabir. Ya itu Margo Tabir kecamatannya. Tabir. Yang ini Tabir nih. Tabir Indo. Rima. Rima di mana? Enggak, tempat tinggalnya aja dulu. Ya, ya aslinya di mana? Rima. Hah? Jelatan kecamatan? Pemenang Barat enggak? Pemenang. Pemenang Barat apa Pemenang? Yang di pasar. Pasar itu apa? Pemenang Barat yang sebelah sini. Kemudian di 5. Tabir, oke. Namanya salah nenek itu Pak. Terus sekali. Tabir. Tabir ya. Yang binahan tadi itu tabir lintas. Tabir lintas. Iya. Ada lagi? Muhibatul Jumaah. Sama Pembarap. Kemudian Eksi. Tabir ada. Tabir. Hah? Enggak, tempat tinggal. Tabir Selatan. Tabir Ulu ya. Oh, air liki Tabir Ulu ya kak? Dayani Barat. Dayani Tabir Ulu. Dayani Hamdani Tabir saja. Daniel Miskil Hengki. Hah? Tabir Ulu. Ntar ya, Bapak simpan dulu nanti hilang ya. Mata kuliahnya pengembangan. Hengki, mah? Tabir dulu, oke. Terus Ana? Bangko. Mandil? Kecamatan Sumenang. Ya. Sumenang tuh. Ikhwan? Tabir. Aditya. Sodikin. Bukan Zong. Sodikin. Tabir dulu. Aku tuh Pak, aku Masuran. Lomba Masuran. Iya. Maria Bangko belah. Maria Bangko. Kita nyelamai, Ma. Maria Bangko. Dia tetap di Bangko.
Walaupun menetap di Bangko, Iya. siapa tahu nanti kalau kuliah aja di Bangko Pak, kalau tidak kuliah balik ke dusun. Nah, kalau di dusun kan penelitiannya kan di luar kuliah, bukan sama kuliah. Ya penelitiannya dekat kali dengan sekolah ya Pak. Di Bangko. Itu saya makan Pak. Siti Aisyah, Nah, kita mana? Satu. Bangko. Siti Aisyah, Bangko juga. Maimunah, Itu kembaran Pak. Siti Hikmah, Mengalah. Sumola itu Nalo Tantan. Ricky, Tenang Barat ya. Fadia, Ya. Orasial. Husin, Tabir apa? Tabir lah. Eksan, Musmayadi, Kenapa Barat? Satu keluarga, satu rumah. M Tomin, Margo Tabir, Yoni, Yon Henry, Leo, Redo, Tabir Lintas, Sami, Tabir, Tabir Raja, Sela, Nalo Tantan, Pamaini, nah itu dia ada bagiannya kan. Oke, ini mana yang dekatannya nih? Rumah Mas Rai jauh kan. Kata Mas Umay cuma satu, Mama Surai satu. Berarti lemah apa? Lemah Mas Surai, Bata Mas Umay ya. Dekat ke Bangko ya tak? Cuma Daniel sendiri ya. Yang Bata Mas Umay. Nah, ini kelompok satu nih, ya kan? Ini kelompok dua. Ya tak? Margo Tabir dekat kemana dia nih? Sip. Ini Yohani gabung dengan Morasiau. Ya tak? Kan dekat ini. Dekatan ya kan? Iya. Ini kita geser ke atas. Nomor 3. Nah, Margo Tabir dekat Tabir Lintas. Ya kan? Dekatannya kan? Nah, ini kelompok 4 nih. Ini 4 orang enggak apa-apa lah nih, tangguh. Coba 4 dulu. Ya. Kemudian lalu Tantan dekat ke Ponang. Ini Renah Pembarap 1 2 3. Ini pas 2 ya tak? Ini kita geser aja dulu. Ini kita geser ke sebelah. Diasingkan. Nanti kita bagikan loh. Ini kelompok 5, kelompok 6. Sungai Manau. Sungai Manau karena Pemarap dekat kan? Tanggungnya sendirian. Ya. Tabir Barat 1 kelompok. Ya. Kelompok 7. Ya kan?
Nah, ini yang tabir nih. Tapi baik. Wah, ini 2 kelompok nih. Ya kan? Iya. 2 kelompok. Berarti 8 9 9 9. Ini kelompok 10. Ya. Enggak kebagian kelompok anak nih. Yang apa? Yang di bangku enggak pakai kelompok. Yang naruh tantan. Coba Bapak cek dulu silabusnya tadi. Lepas dulu ya. Hah? Lepas dulu ya. Tunggu Bapak cek loh. Yang pemenang itu Pak tidak masuk lagi. Pemenang pindah ke Pesulai. Orang berapa? Nah, 10 ya. Kita perlu kelompok cuma 10. Kita cek lagi. Nalu Tantan. Ya, Nalu Tantan ini dekat ke Bangko. Ya kan? Iya. Nah, siapa di antara yang Nalu Tantan nih yang dekatan dengan Nalu Tantan nih? Hah? Siapa yang dekatan? Bangko. Batam Masumai dekat dengan Nalu. Ya tak? Iya. Berarti ini masuk. Yang ini kita tambahkan 1. Yang ini 2. Nah, tinggal yang pemenang. Pemenangnya mau kemana nih? Nah, punya dota lah itu Pak. Tetap. Oh, ibu boleh. Dekat ke mana nih pemenang? Terima. Kalau ada tuh gabung bela. Seko ini 5 lah. Nomor 2. Ya dah. Ini keempat. Ini 5. Oke? Pas tuh? Anu? Mana dia? Namanya tadi? Ardina ya. Mana nama Ardina kalau berapa? Hah? 4. 4 jadi 10. Ya kan? Kamu terakhir kan? Ini 4. Ya kan? Kan seperti itu kan? Ya, standarnya 3 orang satu kelompok. Paling banyak 4. Tapi ada satu orang tadi dari pemenang tanggung dia kan. Mau satu kelompok yang jangkat kejauhan, semua mana kejauhan. Oke itu? Pas oh? Dekatan lah ya tak? Nggak ada terlalu jauh dengan sekali kan? Ya, kelompok. Tuh. Atau ada usul silakan. Pas. Pas. Ini Bapak kirim ke grup biar nggak lupa. Ini dia. Siapa yang mau download lah. Oke. Di kelas Edmodo Bapak tuliskan juga nih. Gambar. Terus tag ya. Nah, itu deh. Yang bergabung di kelas Edmodo juga bisa lihat daftar namanya. Itu deh. Sip.
Biar modul itu walaupun terlambat masuk tetap nampak. Nah, itu beberapa hal yang barangkali perlu Bapak sampaikan kepada kita semua di dalam perkuliahan hari ini. Tapi bagian yang terakhir perlu Bapak sampaikan itu adalah masalah nilai. Kamu kan akhirnya nanti kan nilai kan yang mau dicari. Nilai, Pak. Jadi nilai kita ini ada 5 komponen. Ada partisipasi, ada tugas kelompok, ada tugas mandiri, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Cuman tugas kelompok ini nanti selain makalah ya dan hasil penelitian. Hasil penelitian ya. Hasil penelitian dalam bentuk hasil wawancara, hasil observasi sama dokumentasi. Nanti Bapak akan jelaskan seperti apa caranya. Jadi kalau berkenaan dengan analisis data, Bapak pikir satu sisi kamu ini kan masih semester 4 ya. Barangkali semester 5 nanti baru penelitiannya lebih mandiri. Sampai ke analisis data. Kalau sekarang kumpulkan data saja. Nanti yang menganalisanya biar Bapak. Jadi nanti Bapak buat judul penelitian itu kira-kira seperti ini. Pemanfaatan media pembelajaran di sekolah dan madrasah Kabupaten Merangin. Kan ada yang ngambil dari tabir mewakili kabupaten gitu kan. Kan luar biasa penelitian. Walaupun untuk mengumpul data kamu Bapak yang menganalisa nih kan. Nah, kemudian selain itu ada tugas mandiri. Tugas mandiri individu, dalam bentuk individu ini mulai dari membuat handout, modul, audio dan audiovisual atau video. Ini banyak Pak, persentasenya ya banyak nih. Kalau dia itu terlalu dikit karena ini ada penelitian kelompok, ini kita tambahkan 5 ya. Yang ini kita kurangkan 5. Di 25%. Jadi kualitas kerja kelompok, kualitas kerja mandiri, nah itu penting untuk menjadi pertimbangan. Kenapa? Kalau keduanya tidak kamu lakukan, berarti nilai kamu diskon 50%. Wah, kalau belanja Pak banyak tuh depannya. Ini nilai yang didiskon, bukan belanja. Ya kan? Kalau diskon 50% Pak, pasti nggak dapat nilai. Pasti nilainya gagal ya. Maka harus diikuti. Masih mendingan kalau misalnya UTS kan cuma 15% kan. Kalau ujian akhir semester 15%. Jadi kalau terkait dengan persentase ini pertimbangan dosen masing-masing. Tapi kalau komponennya tetap sama. Ada tugas terstruktur ya, ada UTS, ada UAS. Nah, terstruktur kita nih yang banyak. Mulai dari partisipasi, tugas kelompok, tugas mandiri. Nah, apa yang Bapak nilai Pak? Nah, ini Bapak jelaskan ya, supaya kamu nanti bisa mengumpulkan nilai yang tak terbatas. Tak terbatas Pak ya. Nanti Bapak akan perlihatkan seperti apa contoh daftar nilai Bapak yang Bapak lakukan pada semester kakak tingkat kamu semester 6, lulus semester 4. Nah, dia tanya penting sudah. Oh. Nih kehadiran ya, untuk partisipasi kehadiran, interaksi, aktivitas lisan maupun tertulis dan penilaian diri ya, penilaian diri. Jadi ini mulai kamu hadir itu ada nilainya, si absen. Kamu bertanya, menanggapi ada nilainya. Nah, kisaran nilainya itu 20%. Ditotalkan pada akhir semester diambil 20%. Kalau nggak hadir Pak, kalau nggak ada hadir pasti nggak ada interaksi ya, tidak ada aktivitas. Kalau nanti ada kuesioner juga Bapak masukkan di situ. Hari ini ada kuesioner Pak, ada, nanti Bapak kirim ke grup ya, tinggal kamu kerjakan. Wah, sering banyak tugas Pak, biar kamu jadi orang pintar. Oke, sudah itu tugas kelompok 25%. Apa yang dinilai dari
apa kalau buat makalah itu nanti kan ada nih materi, misalnya kelompok 1 di sini nanti Bapak akan share di grup juga tugas-tugas kelompok masing-masing, apa kelompok 1 apa judulnya gitu kan, kelompok 2 apa sampai kelompok 10. Ini akan Bapak nanti kalau Bapak lupa. Tapi perlu Bapak sampaikan, makalah itu harus sudah siap 1 minggu sebelum dipresentasikan. Artinya kelompok 1 paling lambat minggu depan sudah siap makalahnya, 1 minggu sebelum presentasi. Kenapa Pak? Karena nanti Bapak akan cek di tingkat di Turnitin. Tidak boleh tulisan kamu itu melebihi 25% hasil karya orang lain. Kok nggak bisa kopas Pak? Kopas nanti kawan. Masya Allah. Contohnya seperti apa Pak? Ini contoh. Misalnya contohnya, nah ya, supaya kamu tahu aja. Wah ini kayaknya tampil beda loh Bapak Pak. Ya, Bapak tampil beda Pak dengan yang lain. Ini contoh mana dia? Contoh yang sudah dicek Turnitinnya. Ini Bapak close. Ini Bapak yang cek, kamu kirim dulu di Edmodo makalah kamu itu, nanti Bapak cek. Nah, kalau banyak seperti ini kan nampak nih, di terakhir nanti ada catatan nih. Wah, ini punya orang semua nih. Ini punya orang 17% diambil di www.scribe.com. Kemudian diambil lagi 8% diambil dari repository Win Jakarta. Ketahuan Pak, Bapak yang cek ini. Nanti makalah itu dikirim seminggu sebelum presentasi. Sudah itu harapan Bapak, makalah tidak perlu di print. Main file saja kita nih. Nggak apa-apa. Nanti ngabis duit untuk kamu membalah gara print. Pak, udah dapat. Tapi harus punya handphone ya. Itu numpang kawan. Nanti makalahnya itu dikirim ke Edmodo. Tapi kalau untuk diperiksa itu masuknya seperti di kelompok kecil nih. Misal kelompok 1 mau tampil di sini dikirim ke sini dulu makalahnya supaya Bapak cek Turnitinnya, tingkat kesamaannya dengan punya orang lain. Tidak boleh lebih dari 25%. Kalau lebih Pak perbaiki dulu. Perbaikan itulah 1 minggu menjelang tampil. Setelah itu selesai nanti baru diposting di kelas secara umum. Kalau skillnya itu kan memang sudah kita ngambilnya di untuk orang lain. Tapi sistemnya tadi itu sudah dipakai dari gitu. Ya, ketik ulang itu sama aja deh. Nanti Bapak akan berikan cara kamu ngecek sendiri secara gratis. Ya, cek plagiat ya. Ini dia videonya. Ini Bapak kirim ke WA grup supaya kamu tahu cara memperbaikinya. Jadi cara ngecek sama memperbaikinya ada di dalam video itu. Tapi yang Bapak gunakan yang itu Pak, enggak. Bapak menggunakan yang berbayar. Yang berbayar ini lebih detail. Wah, keren Pak ya. Karena Pak yang gratis itu cuma 1000 kata. Nah, 1000 kata diupload bisa dicek. Ya, selanjutnya ulang lagi. Enggak apa-apa. Sebelum kamu ngirim ke kelompok Edmodo itu kan, sebelum Bapak periksa, kamu cek dulu di sana. Untuk video caranya di sini ya. Ini Bapak kirim. Cara di mana alamatnya, cara seperti apa ngeceknya itu, memperbaiki seperti apa, itu ada di dalam video Bapak. Silakan. Nah, kalau kayak ini budaya akademiknya nih Pak, asli loh. Kira-kira seperti itu. Oke? Kemudian yang Bapak ingin jelaskan kembali, ya, isi makalah nanti selain Bapak pengecekan itu, ya.
isi makalah itu sesuai dengan indikator yang ini. Ini kan ada indikator pembelajaran ya. Ini misalnya menjelaskan manfaat komputer sebagai media pembelajaran, berarti ada subbab 2 itu atau subbab 2 itu ada manfaat komputer sebagai media pembelajaran, seperti itu. Ada pembahasannya. Kalau kurang Pak, berarti kurang standar makalahnya. Ini sudah ada ukuran-ukurannya. Ada semua nih. Nah, banyak. Oke, sama nih kelompok 1 itu kan. Judulnya tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Isinya apa Pak? Ini indikatornya. Fungsi media pembelajaran ya, dari segi analisis fungsi fungsi media pembelajaran dalam penjelasan, kemudian manfaat media pembelajaran. Oh itu isinya Pak ya. Nah, berat Pak ya. Kamu kalau semester 4 kan? Nggak apa, kalau kemarin kita bisa lebih santai, sekarang harus diberi tantangan lagi Pak. Supaya motifnya ya boleh, motifnya dari mana saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Wah, dari tadi tugasnya banyak, tapi rumit juga Pak. Seperti itulah gaya Bapak. Bapak ini kan selain dosen destai, Bapak juga asesor untuk sekolah madrasah, tukang nilai sekolah tuh. Makanya Bapak atau orangnya agak detail dikit. Itu dia. Selain itu Bapak juga ngajar kok di UT, Universitas Terbuka, dari tahun 2017. Nggak apa-apa, semuanya bisa dilalui kok. Yang penting mau berusaha. Nah kemudian setelah diisi sistematika. Sistematika ini kita menggunakan pendekatan sistematika penulisan skripsi. Oh, pakai misal kertasnya apa Pak? 4. Jarak barisnya berapa Pak? 2 spasi. Ya kan? Apa saja yang harus dalam cover ada, mulai dari judul, kemudian apa gunanya makalah itu, kemudian ada logo. Logo ukurannya berapa? 4,5 diameternya sama jam. Itu dinilai Pak? Iya, nilainya. Nanti ada nilainya masing-masing tuh, isinya ada nilainya khusus. Sistematikanya ada nilainya. Apalagi yang nilai Pak dari segi yang tugas kelompok tadi dalam bentuk makalah. Yang ketiga itu adalah media yang digunakan di saat presentasi. Apakah akan menggunakan PowerPoint atau menggunakan apa? Nah itu Pak, ya. Kalau nggak ada Pak, nanti kalau menggunakan makalah sebagai media pembelajaran, media presentasinya itu hanya Bapak nilai maksimal 50. Wah, 50 itu nilai-nilai gagal lah Pak. Makanya buat ya. Kalau ada pendukung yang lain bisa sampai 70, bahkan lebih dari 80. Wah, kayaknya semakin tinggi semester 4 bukan tambah santai, tidak. Itu dalam rangka mematangkan ilmu, kedewasaan dan sebagainya. Nah setelah itu yang terakhir kemampuan individu. Nah kemampuan individu ini di saat kamu mempresentasikan, siapa yang menjelaskan, siapa yang menjadi moderator, siapa yang tukang jawab tadi. Nah semua itu ada poinnya Pak, ada. Kalau diam saja Pak ada nilainya, ada. Bapak kasih duduk saja dia itu di saat penyaji makalah 70. Wah tinggi itu Pak, ya, tinggi, tidak apa-apa. Yang itu Bapak tolong lah. Penting dia hadir, mendengar saja, tidak ada ikut berbicara misalnya. Duduk saja dari tadi misalnya sampai terakhir 70 Bapak kasih nilai. Kalau nggak hadir Pak kosong. Tidak ada terima kasih. Nah tapi kalau misalnya tergantung kualitas, misalnya menjelaskan poin setidaknya Bapak kasih 1 poin itu 5, 1 kali itu 5. Tapi kalau misalnya kualitasnya bagus di dalam menjelaskan, Bapak kasih 2 poin, 2 kali 5 10. Berarti kalau 70 tadi tambah 10 80 kan? Nah, saudara nampak. Ya. Kalau gitu kita harus berlomba dengan teman kelompok kita. Iya. Berlomba menguasai isi makalah itu. Wah, itu. Kalau nggak gitu, kerja kerasnya Pak. Iya, kalau perlu kita yang nulis makalah itu biar kita paham. Jangan selesai lagi nyawa. Ini bisa ada. Ya,
itu, ya kan? Kerjasama lah supaya makalah itu cepat selesai. Gimana Pak? Contoh misal kelompok 1, ini kelompok 1 misalkan, ini kelompok 1 ada 3 indikator nih kan. Nah, bagi satu-satu seorang bertiga itu. Kalau dia berempat, satunya itu kamu buat PowerPoint. Nah, selesai deh kan? Itu susah. Kalau kamu serahkan kepada seseorang, maka itulah yang bikin lambat tuh. Tapi kalau bagi-bagi tugas cepat. Namanya juga kelompok. Paham tuh? Yang Bapak maksud? Kemudian berikutnya yang dinilai itu adalah hasil penelitian. Nah, tapi ada juga penilaian teman sejawat. Jadi kalau di saat kamu menyelesaikan makalah, kamu itu mini riset atau hasil penelitian itu, kalau ada anggota kelompok kamu yang kamu anggap tidak mau bekerja sama, nanti kamu yang tentukan nilainya, teman yang lain. Misalnya tidak bisa bekerja sama dengan baik, mau kasih poin berapa? Misalnya dikasih nilai maksimal 5, oh kasih 2 saja. Apa? Kalau kayak gitu bahaya juga Pak. Kalau nggak ikut-ikut tugas-tugas kelompok nih, ya jelas lah, ya kan? Harus aktif, ya. Harus aktif. Kalau nggak aktif Pak, tangguhlah nanti teman kamu kasih kamu nilai jelek, ya kan? Kecuali ada musyawarah di balik itu. Seperti ada maksudnya itu, oh saya nggak sempat, tolong saya bantu apa ya? Oh nanti kita perlu ini, tolong siapkan. Paham tuh? Kemudian tugas mandiri tadi sudah Bapak sampaikan. Untuk ujian tengah semester itu materinya bisa dilihat di silabus. Ujian tengah semester itu pada pertemuan ke-10, berarti materi mulai dari pertemuan pertama sampai 9 itu diuji. Wah banyak apa ya. Oke. Ada yang mata kuliah lain yang sudah kamu lalui seberat ini? Nggak ada. Berarti rekor ini. Kemarin itu saudara santuy. Bapak itu nggak suka mahasiswa Bapak itu santuy saja. Kenapa? Pasti ilmu santuy yang dapat. Kalau dia itu kerja keras, ilmu kerja kerasnya yang dapat. Nah, kalau untuk ujian akhir semester nanti itu materi yang dari pertemuan ke-11 sampai yang terakhir. Itu yang diuji. Paham tuh? Barangkali untuk hari ini itu saja. Untuk rujukan kita, bagi yang mau pinjam buku Bapak boleh, ini ada buku bahasa Inggris. Ini buku Amerika, tapi yang kopian. Rahmat Set Mahgubur ya. Bukunya Multimedia Technologies, Concept, Methodologies, Tool, and Application. Hah? Ada Bapak punya? Ya. Kemudian ada buku interaktif Multimedia in Education and Training. Ya. Kalau bahasa Inggris Bapak agak sekali biasalah, bahasa orang lain yang Bapak sebut, bukan bahasa Bapak. Ya. Ada lagi buku Instructional Technology and Media for Learning. Nah, ini buku Amerika juga punya ini. Smaldino Sharon Eloter ya. Double and Russell. Buku bahasa Indonesia apa? Ada nih buku bahasa Indonesia, media pembelajaran ya ada. Kemudian kreatif mengembangkan media, multimedia mulai konsep dan aplikasi dalam pendidikan. Ada juga buku media pendidikan, pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya, media pembelajaran, panduan kreatif. Ini ada semua Bapak punya bukunya nih. Ya. Kalau kurikulum ini di download. Untuk apa kurikulum itu nanti Pak? Media yang dibuat itu sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan di dalam mata pelajaran PAI. Nah, disitulah hubungannya PAI. Yang disebut apakah ini maksud dengan media pembelajaran PAI? Itu nggak ada. Kalau media pembelajaran saja ada. Tapi bagaimana penerapan media pembelajaran itu dalam PAI? Itu ada. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini masih Bapak konsultasikan dengan prodi. Mau dicek. Kalau sudah disahkan Bapak share. Ada pertanyaan? Cukup? Kira-kira pembuatan makanan apa? Sekiranya
Di mana ambil? Referensinya online boleh, asal jangan ketangkap lebih dari 25%. Ya maksudnya supaya lebih bagus ya. Jadi aku ada pemikiran sendiri. Kita dari mana? Wah, ini hebatnya kamu pemikiran sendiri. Nah, itulah maksudnya kita di mana? Ya pemikiran sendiri itu hasil dari kutipan. Kata orang seperti ini yang kamu pahami apa itu yang kamu tulis. Oh, betul. Jadi kalau ditanya Pak berapa halaman makalah itu standarnya, itu setidaknya 5 halaman. 5 halaman itu maksudnya itu untuk bab 2 ya. Ya. Sampai 15 halaman cukup lah. Ini banyak-banyak. Jadilah. Ya. Oke. Kalau dia itu 5 halaman ya berarti 1 halaman bab 1, bab 2 nanti bab 3-nya 1 halaman, tinggal berapa? 3 kan? Cuma 3 halaman mangkai pasti makalahnya itu. Ya tak? Kalau dikit besar kemungkinan nilainya dikit juga Pak. Besar kemungkinan iyalah. Ya. Ya tak? Oke, ada pertanyaan silakan. Ada lagi? Kuesioner ya. Bapak share sekarang ya, nanti Bapak lupa pula. Bapak ini banyak punya tugas yang sudah Bapak siapkan, siap untuk kamu kerjakan. Wah Pak, berat juga nih. Mudah-mudahan internet lancar. Kenapa? Itu ada perpustakaan online. Belum pada? Belum. Belum. Ini kuesioner 1 ya. Jadi yang Bapak jelaskan hari ini, Bapak tanyakan kembali. Nah, kamu isilah. Yang sejenis kuesioner harian ini, Bapak informasikan, ini boleh dikerjakan berulang kali sampai kamu dapat nilai yang terbaik. Yang diambil nanti Pak, nilai paling tinggi. Wah, enak tuh Pak, ya. Tapi perlu kuota dia untuk mengerjakannya. Ini Bapak kirimkan. Silakan dikerjakan. Oke. Barangkali itu saja pada pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Infokusnya kembali ke ruangan Bapak ya.